Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM, sebentar lagi Ramadan akan berakhir dan tentunya kita akan memasuki bulan Syawal. Nah, ada salah satu amalan yang mungkin dianjurkan untuk dilakukan di tengah bulan Syawal, yaitu puasa 6 Syawal. Bahkan ada banyak sekali keutamaan yang diberikan ketika orang melaksanakan ibadah puasa 6 Syawal. Salah satunya adalah keutamaan mendapatkan seperti puasa selama 1 tahun penuh. Nah, tentu saja di edisi kali ini kita akan membahas terkait tema puasa 6 Syawal bersama Ustazah Syarifah Aziza LC di program Mutiara Hati Spesial edisi Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM. Kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial edisi Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas insya Allah tema yaitu tentang puasa 6 Syawal. Dan tentu saja saya sudah ditemani oleh Ustazah Syarifah Aziza LC. Assalamualaikum Ustazah. Tidak terasa ya, sudah sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal, sudah berakhir bulan Ramadan. Semoga nantinya puasa yang kita jalankan itu mendapat keberkahan dan bisa terus mempertahankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Nah Ustazah, ada sebuah amalan yang mungkin sangat dianjurkan dilakukan di bulan Syawal, yaitu puasa 6 Syawal ya Ustazah. Kalau boleh tahu mungkin sebenarnya apa sih keutamaan-keutamaan yang kemudian ditawarkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa 6 Syawal tersebut Ustazah? Jadi alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah bulan Ramadan, dan kita kemudian disampaikan juga kepada bulan Aid, yaitu bulan yang dikembalikannya segala kebaikan. Maka kata ulama fikih, 5 sumiyal aidu aidan. Kenapa hari raya itu disebut Aid? Artinya awa idul ihsan, supaya seluruh kebaikan kita yang fitrah itu kembali. Karena 11 bulan kita sempat mengotorinya, mudah-mudahan Ramadan itu kita sucikan, kita bersihkan, maka kita Idul Fitrah, kita kembali kepada ihsan, kepada kebaikan. Kemudian alhamdulillah pada awal setelah kita mengakhiri Ramadan pun ada kebaikan yang dimulai ya, yaitu yang dianjurkan masuk dalam perkara sunnah, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah sitan min Syawal, puasa 6 kalau orang Pontianak mengatakan. Betul, puasa 6 bulan Syawal ya. Ya Rasulullah SAW sendiri kaitan dengan anjuran ini yang dimasukkan kepada perkara sunnah-sunnahnya puasa. Barang siapa yang puasa Ramadan, kata Rasulullah, summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang sudah selesai Ramadan lalu dia ikuti, artinya tidak ada jeda yang terlalu lama ya. Dia ikuti sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal ya. Ka'annama shamaddah kullu. Maka seakan-akan dia sudah puasa setahun. Artinya setahun itu Ramadan plus 6. Nah, dengan analisa penghitungannya, 1 hari selama Ramadan, 1 harinya di kebaikannya 10. Jadi 30 hari dikali 10 300. Maka 300 hari. Ditambah 6 hari dikalikan 1 harinya 10, berarti 60. 300 ditambah 60, 360. Maka ini analisisnya, siapa yang Ramadan lalu dia lanjut 6, 30 tambah 6, 36 dikali 10, 360. Maka termasuklah dia seakan-akan sudah puasa, dikalikan 10 kebaikan setahun penuh. Masya Allah. Itu tadi, jadi kebaikan Ramadan fitrahnya dikembalikan lagi dengan dijaga tadi puasa tadi, dihadang dia, dibenteng lagi dia. Maklumlah hari raya ya. Betul. Bebas orang, bebas makan, bebas minum, bebas lagi segala sesuatunya. Maka dia diminimalisir lagi dengan adanya puasa sunnah 6 Syawal. Nah, kaitan dengan teknisnya bahwa pertama puasa 6 ini harus ada di bulan Syawal. Ya, karena puasa 6 Syawal ya Ustazah. Dan harus ingat di hari pertama tidak boleh puasa, haram. Di hari raya pertama memang itu sudah masuk 1 Syawal. Jadi yang dimaksud dengan Syawal di sini hari kedua dan seterusnya. Karena hari pertama 1 Syawal itu hari raya. Sama halnya diharamkan puasa hari raya Idul Adha ya, tanggal 10 Zulhijjah. Maka mulainya itu disesuaikan ya. Ada yang memulainya hari ketiga,
tergantung tradisi. Kalau kita lihat di Arab itu tidak ada tradisi lebaran itu ya. Jadi hari pertama itu saja lebaran. Tapi hari selainnya itu tidak ada lebaran kayak Kalau di biasa. Pontianak 30 hari Nah, Ustazah. kalau di Pontianak dan mungkin tempat-tempat yang lain, kalau masih ada kue lebaran, Masih lebaran. masih lebaran. Bener. Jadi disesuaikan. Atau mungkin ada masyarakat yang agak di kampung-kampung yang betul-betul memaknai hari raya ini untuk silaturahim ya. Apalagi suasana pandemi ini ada kita aturan pemerintah tidak boleh mudik ya. Nah, jadi betul-betul kita manfaatkan ini untuk bisa maksimal puasa kan. Nah, artinya lebih menghemat waktu ya. Tapi kalau mereka yang masih menjaga tradisi silaturahim 7 hari ngumpul ya, ada yang mungkin ini pandai-pandai kita karena para ulama mengatakan selama puasa Syawal masih di bulan Syawal tidak berurutan pun boleh. Misalnya 2 hari dulu, nyambung lagi hari ketiganya di minggu yang selanjutnya nyambung lagi, tidak berurutan pun selama masih Syawal itu sah puasanya. Gitu. Kemudian kaitan bagaimana kalau ada kodoknya, kan apabila ada yang terhutang, di anjuran para ulama tetap menyegerakan. Maka tadi sudah kita sampaikan di episode sebelumnya bahwa mengkodok puasa itu ya yang baru itu lebih baik disegerakan. Maka caranya, tetapi menurut kalangan Syafi'i, mazhab kita yang paling banyak kita pakai, jangan disatukan dengan Syawal. Jadi ya ada Syawal, ada kodok, ada Syawal, ada kodok. Boleh disesuaikan lagi dengan silaturahimnya ya, dengan kekerabatannya. Ya silakan diatur lah. Yang penting adalah ini sangat dianjurkan untuk dilakukan ya, Ustazah. Tinggal bagaimana kita mengaturnya untuk supaya bisa tetap dilakukan. Baik, nanti kita tahan dulu terkait saya masih sedikit penasaran terkait mengkodok puasa Ramadan bagi wanita haid mungkin ya yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Dan juga menjalankan ibadah puasa 6 Syawal ini. Tapi kita tahan dulu pembahasannya. Nanti sesaat lagi kita akan kembali dengan pembahasan masih tentang puasa 6 Syawal tentunya di program Mutiara Hati. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati dengan pembahasan kita hari ini adalah tentang puasa 6 Syawal. Tentunya masih ditemani Ustazah Syarifah Aziza LC. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana keutamaan menjalankan atau melakukan ibadah puasa 6 Syawal. Kalau di Pontianak bilangnya puasa 6 ya Ustazah. Nah, kalau seandainya nih Ustazah ada seorang akhwat yang kemudian hutang puasa dan harus mengkodoknya gitu kan, apakah didahulukan mengkodok terlebih dahulu atau mungkin boleh kita Syawal dulu supaya terkejar puasa Syawal atau seperti apa nih Ustazah? Para ulama membagi dua kaitan dengan mengkodok di bulan Syawal. Bagi mereka yang uzur ada dua, uzur karena usia atau uzur karena penyakit, atau ada hal yang mendesak yang sangat harus menguras fisik, itu sangat dianjurkan mendulukan kodok. Karena kita khawatir tadi tidak mampu mengejar kodok. Orang yang uzur, orang yang sering sakit-sakitan ya, itu diwajibkan malah untuk mengejar kodok terlebih dahulu baru Syawal. Artinya di bulan Syawal itu dikejarlah kodoknya. Nah, jangan sampai maklumlah kalau kodok dibiarkan nanti lama-lama ya Ustazah. Ini himbauan para ulama fikih ya. Nah, itu. Tapi kalau yang masih sehat, walaupun kita tidak tahu umur, tidak melihat ajal tidak melihat umur dan fisik ya. Betul. Ini analisa fikih. Bagi mereka yang sehat, yang banyak menetap di kampung, di rumah, maka tidak mengapa dia mendahulukan Syawal. Karena dia masih bisa mengejar kodoknya. Ini bagian dari ikhtiar kita dianalisa melalui keadaan-keadaan yang disesuaikan. Jadi boleh kita simpulkan bahwa orang yang uzur maka hendaklah dia mengejar qadha dibanding sunnah. Tapi bagi mereka yang sehat, yang banyak kemungkinan, banyak puasanya, maka dia silakan Syawal kejar,
lalu baru kodoknya. Berarti bukan suatu kewajiban harus kodok dulu baru Enggak, baru kemudian puasa tidak, Syawal. tidak. Disesuaikan dengan kondisi ya Ustazah. Lagi-lagi fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang ya, menyesuaikan, dilihat dari konteksnya dulu dan seterusnya. Karena fikih itu harus dipahami ya, harus dipahami ya. Seseorang yang melakukan hal A belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang kedua. Betul. Bisa jadi yang kedua melakukan hal yang B, disesuaikan lagi, dan itu sudah disusun oleh aturan fikih. Nah, kemudian apakah boleh ada pertanyaan juga, misalnya bagaimana kodoknya disatukan dengan puasa Syawalnya? Lagi-lagi sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, dikuatkan lagi oleh mazhab kita yang sangat hati-hati bahwa lebih baik baik untuk membayar kodok yang terbaru. Itu masih fresh, hutangnya masih fresh. Betul. Tidak digabung dengan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal. Karena itu barang baru ya. Barang baru ya harus kita barukan. Betul. Nah, itu. Jadi kodok yang terbaru, kodoknya tersendiri. Puasa yang terbaru, kodoknya tersendiri. Jadi disesuaikan apakah dia Syawal dulu atau kodok dulu. Kalau selang-seling Ustazah? Boleh juga? Boleh. Diberi kebebasan itu Iya, Ustazah? Syawal itu tidak diatur harus harus seperti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tapi yang penting sitan min Syawal. Hitungnya harus 6. Jadi kalau puasa Syawalnya hanya 4, tidak dapat sunnahnya. Tidak dapat sunnahnya. Atau hanya 5 saja di bulan Syawal. Tidak dapat, karena dia include dia satu 6 puasa Syawal itu ya 6 gitu. Satu kesatuan ya Ustazah? Atau kok dia 7 puasanya, nah yang lebih. satu itu puasa. Puasa apa? Itu namanya fikih, jadi ada ketetapannya. Nah, saya penasaran ya Ustazah, terkait misalnya kita melakukan puasa 6 Syawal ini kan sunnah ya Ustazah ya. Nah, kemudian mungkin bertepatan dengan puasa Senin Kamis. Bolehkah niatnya itu, jadi kita niat melakukan 2 puasa sunnah di satu hari yang bersamaan? Tidak bisa ya. Jadi puasa sunnah itu, ini menurut pendapat juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwa tidak disarankan untuk menjadikan 1-2 niat sunnah, karena dia harus dua-duanya harus dimunculkan. Nah, kalau dua-dua dia munculkan dengan satu perbuatan bagaimana? Betul. Nah, jadi sunnah ya sunnah Senin Kamis. Kalaupun misalnya begini teknisnya, kalau dia puasa Syawal di hari Senin, silakan niatkan Syawalnya, jangan dua-duanya. Insya Allah istiqomahnya dia selama ini dengan puasa Senin Kamis itu sudah terangkat pahalanya. Jadi tidak dimunculkan saja niatnya, cukup saya niat puasa sunnah Syawal di hari Senin. Atau tidak disebutkan Seninnya pun tidak apa-apa. Insya Allah pahala Seninnya dapat. Begitu juga ketika hari Kamis dia niat, saya niat puasa sunnah Syawal hari ini, ya sunnahkan Allah Ta'ala. Tidak dimunculkan Kamisnya pun tidak apa. Insya Allah kalau istiqomahnya dia selalu puasa Senin Kamis, puasa Senin dan Kamis pasti akan terangkat pahalanya. Pahalanya tetap ngalir terus ya Ustazah ya, Masya Allah. Berarti tadi betapa diberikan kemudahannya untuk melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal tadi ya, bahkan tidak mesti harus berurut-urut. Tapi tadi penting sekali bahwa saya baru tahu nih Ustazah bahwa harus benar-benar 6 gitu ya Ustazah ya. Kalau tidak sampai 6 maka tidak terhitung sunnahnya ya Ustazah. Jadi puasa apa gitu ya? Itu, ya namanya puasa 6. Betul. Puasa 6. Kalau enggak 6 ya bukan puasa Syawal namanya. Betul. Yang sunnah yang di bulan Syawal itu hanya 6. Yang lain tidak ada, kecuali yang mengikat pada minggu, yaitu puasa Senin Kamis, atau bulan, yaitu tengah bulan 3 hari itu. Tapi kalau Syawal identik 6. Kalau ada yang puasa 2, nah puasa apa? Puasa apa? Betul. Walaupun di bulan Syawal bukan dikatakan puasa 6 Syawal ya. Begitu juga niat. Jadi niatnya cukup hari pertama pun ada ulama mengatakan boleh. Misalnya hari pertama saya niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti niat yang lain bisa mengikuti, ataupun tiap hari dia perbaharui niat pun boleh. Baik, oke, terima kasih banyak, dan kita tahan dulu Ustazah. Nanti saya penasaran terkait bulan Syawal ini, bagaimana mungkin kalau tadi di Ramadan kita juga sempat membahas etika, di episode sebelumnya etika seorang perempuan di bulan Ramadan. Nanti kita akan sedikit bahas, boleh Ustazah? Etika seorang akhwat yang mungkin haid di bulan Syawal. Dan jangan kemana-mana, tetap setia terus di program Mutiara Hati.
Ya, masih bersama Vera dan juga Ustazah Syarifah Aziza Elsi tentunya di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan. Nah, kali ini kita sekali lagi membahas terkait puasa 6 Syawal. Tadi sudah cukup panjang dipaparkan terkait bagaimana mekanismenya, kemudian apa saja keutamaannya. Nah, mungkin masih berkaitan dengan bulan Syawal nih Ustazah. Kalau di sebelumnya, di edisi sebelumnya terkait Ramadan itu memang ada keutamaan atau mungkin etika yang dianjurkan bagi seorang wanita yang mengalami haid tepatnya di bulan Ramadan. Apakah di bulan Syawal juga sama nih Ustazah? Ada nggak etika khusus gitu? Sebagaimana kemarin kita bahas, siapa yang meningkatkan amaliyah ya, mau apakah dia puasa atau tidak Ramadan, insya Allah dia akan kecipratan pahala kebaikan Ramadan. Begitu juga mereka yang walaupun tidak sholat, tidak berhari raya dengan sholat id, mereka bisa meningkatkan kualitas iman. Sebagaimana Syawal itu artinya peningkatan ya, Syawal naik, meningkat, irtifa. Maka harus diperhatikan, tetapi hal-hal yang kaitan dengan yang bisa menjemput peningkatan itu. Contoh misalnya Rasulullah SAW pernah menghimbau khusus di hari raya, beliau menghimbau seluruh wanita untuk bisa menghadiri bukan perayaan ya, menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan Id, pelaksanaan hari raya itu, yang dimulai dengan sholat. Sampai-sampai beliau menyuruh wanita-wanita untuk menghadirkan satir, satir apa? Penutup, apa namanya itu? Hijab. Iya, untuk sholat itu. Ya, hijab penutup sholat itu ya. Satir ya. Satir. Nah, sampai-sampai beliau menghimbau ya, di tempat-tempat itu diberi satir itu. Tetapi wanita yang haid pun juga diberikan batasan itu yang menjauh dari tempat sholat. Ya. Kemudian beliau menghimbau wanita-wanita muda yang tadinya wanita-wanita pada saat itu yang muda kan jarang disuruh oleh beliau untuk keluar, lebih baik di rumah. Tetapi khusus di hari raya ini adalah syariat. Hari raya itu syariat ya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu syariat yang terbaru. Yang dimulai sejak Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Yang sebagai ganti hari-hari yang menyenangkan yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Digantilah nama itu dengan hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha. Artinya siapa saja berhak menghari rayakan dirinya di hari itu. Siapa saja? Siapa saja? Haid, yang nifas, yang tua, yang uzur, siapa saja dia harus happy. Makanya diharamkan puasa kan? Diharamkan bersedih. Jadi, harus bahagia. Harus bahagia itu, harus bahagia ya, harus happy, harus enjoy itu. Nah, kaitan dengan itu, yuk wanita-wanita yang haid hari itu pun yuk kita syiarkan hari raya itu dengan mendengarkan khutbah, dengan bertakbir. Kan boleh bertakbir ya. Memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak zikir, termasuk di malam hari sudah mulai. Memperbanyak itu, hidupkan malam-malam hari raya itu. Jadi bukan hanya kita sibuk menyiapkan kue itu ini, tapi diiringi dengan syiarnya itu. Makanya takbir di sana sini, sampai disunahkan perginya melalui jalan yang berbeda dengan pulangnya, semua itu syiar. Supaya jalan-jalan di hari raya itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Luar biasa kalau kita mendalami syariat Syawal itu, hari raya itu ya. Nah, yang kedua, nah ini yang penting, etika wanita dijaga saat keluar hari raya ya. Kalau kita hari raya Pontianak 30 hari dijaga. Pakaiannya ya, pergi bersilaturahim, pakaiannya dijaga. Etika berlisannya, cara bersilaturahminya. Tolong jangan selama Ramadan kemudian terkikis. Betul, Ramadannya dijaga, betul-betul ya Ustazah. Syawalnya mulai lama ini. Kalau Syawal bisa kita kita balance, Syawal ini. Yang tadinya peningkatannya sudah bagus nih. Terus kita balance Syawalnya, jangan terlalu mumpung ini boleh makan, mumpung boleh ini habis. Semuanya kita bebas gitu ya. Ini yang justru sulit ini yang Syawal ini. Betul. Yang Lebaran ini ya. Jangan sampai terhapuslah kebaikan kita itu hanya gara-gara etika-etika yang tidak dibenarkan tadi. Jadi wanita jaga fitnahnya ya. Makanya dilarang untuk berpakaian terlalu glamor di hari raya pertama itu
Makanya dianjurkan berpakaian yang sederhana, yang baru, artinya tidak mesti baru beli ya, yang terbaik, tapi yang tidak glamor, yang tidak mengumbar fitnah, tidak terlalu berbau-bau yang menimbulkan fitnah ya, tapi tetap menjaga attitude-nya, etikanya hari yang penuh dengan kebaikan di hari itu. Nah, ada pun yang lain mungkin etikanya adalah etika berlebaran mungkin ya. Tapi itu tadi kalau di Arab kan tidak ada berlebaran ya. Cuma di Pontianak Hanya aja ada hari Idul di Fitri. Indonesia yang banyak ya lebaran Jadi, ya Ustazah. ya, itu sering kita mengingatkan kembali. Ya kita saling mengingatkan bagaimana. Bukan hanya etikanya makanannya kita lihat baik tidak. Kan sudah sebulan nih kita jaga nih. Betul. Kita filter nih perut kita. Jangan sampai kebablasan ya. dikotori lagi dengan makanan yang tidak sehat. Benar-benar. Jadi batin kita jaga, fisik kita jaga. Nah, itu. Ini betul-betul kita balance kan gaya pola hidup kita, pola bergaul kita di hari raya itu. Insya Allah kalau di hari raya itu kita jaga, insya Allah setelah hari raya terus bisa terjaga ya. Bisa kita jaga. Amin. Baik, terima kasih Ustazah karena waktu juga terbatas ya. Baik. Dan tadi saya rasa sudah cukup lengkap dan komplit banget pembahasan terkait puasa 6 Syawal, bahkan sampai ada pembahasan juga terkait etika di bulan Syawal ya Ustazah, yang harus memang diperhatikan terutama buat para akhwat, jangan sampai mengundang fitnah nih. Dan mudah-mudahan puasa kita bisa lancar sampai nanti akhir Ramadan, kemudian juga bisa terus amalan-amalan kebaikannya bisa terus dijaga sampai bulan Syawal dan seterusnya hingga ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup demikian ya materi kita hari ini terkait puasa 6 Syawal. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga pada pemirsa dan pendengar Mujahidin FM. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,